Perkenalkan, nama saya Tanti Widyastuti, NIM 182314021 dari Prodi Ekonomi 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam materi kali ini akan dibahas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah stabilitas perekonomian, dan yang ketiga adalah ketenagakerjaan. Materi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis sangat mempengaruhi hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara secara langsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa saat adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka akan berjalan beriringan dengan permintaan masyarakat pada produk barang dan jasa. Nah, hal tersebut akan berlaku sebaliknya. Nah, slide selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan 2020. Dalam gambar ditunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%. Perekonomian Indonesia tahun 2019 diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau 4.174,9 US dollar. Sedangkan untuk ekonomi Indonesia tahun 2020 turun sebesar 2,07%. Perekonomian Indonesia tahun 2020 juga diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dalam C2C dibandingkan tahun 2019. Ekonomi pada tahun 2020 berselangsung sangat dramatis. Penyebabnya tak lain adalah akibat dari dampak pandemi COVID-19. Padahal pada awal tahun 2020, pemerintah sudah memprediksi ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga mencapai 5,3% dalam year to year atau lebih tinggi daripada realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02%. Slide selanjutnya adalah PDB menurut lapangan usaha. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya adalah transportasi dan perdagangan dan pergudangan sebesar 15,04% dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 3,72%. Namun sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif. Di antaranya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Sedangkan untuk ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%. Dapat dilihat pada gambar bahwa pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh informasi dan komunikasi sebesar 9,42%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,69%. Lapangan usaha dan jasa lainnya sebesar 6,53%. Transportasi dan pergudangan sebesar 6,39%. Konstruksi sebesar 5,76%. Pada grafik juga dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada bidang transportasi dan pergudangan yang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 6,39%. Namun,
pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 15,04%. Yang selanjutnya adalah PDB menurut pengeluaran. Ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada dua komponen, yaitu komponen impor barang dan jasa sebesar 14,71%, yang merupakan faktor pengurangan dalam PDB menurut pengeluaran, serta komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%. Diikuti komponen pembentuk modal tetap bruto atau PMTB sebesar 4,95%. PKLNPRT sebesar 4,29% dan PKRT sebesar 2,63%. Sedangkan pada tahun 2019, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PKRT, PKLNPRT, dan pengeluaran konsumsi pemerintah, dan juga pembentukan modal tetap bruto. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%. Diikuti oleh komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Slide selanjutnya adalah PDB per kapita pada tahun 2019 dan 2020. PDB per kapita tahun 2019 sebesar 59,1 juta atau 104.174,9 US dollar. Lebih tinggi daripada PDB per kapita tahun 2020 yang sebesar 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% mengakibatkan PDB per kapita turun ketimbang PDB per kapita tahun 2019. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 dipengaruhi oleh melemahnya sektor industri karena pandemi COVID-19. BPS mencatat, penyebaran wabah menyebabkan lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam, yakni sebesar minus 15,04%. Kontribusinya pun terhadap struktur PDB menyumbang dampak paling besar, yaitu 0,64%. Yang selanjutnya adalah produk domestik regional bruto. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%. Sedangkan untuk struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 juga masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian Pulau Sumatera sebesar 21,36%. Dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Yang selanjutnya adalah prospek perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021.
Selama pandemi COVID-19, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat yang mau tidak mau masyarakat harus melakukan berbagai adaptasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor usaha dan ekonomi seperti terpuruknya sektor transportasi, perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai porsi sekitar 20% dari PDB. Pada tahun 2021, ada beberapa prospek yang dapat dilakukan agar perekonomian dapat kembali pulih, yaitu dengan menjalankan program vaksinasi COVID-19. Nah, jika program ini berjalan dengan lancar, diperkirakan ekonomi akan berangsur-angsur kembali pulih. Karena kita tahu, sebelum pandemi, sektor manufaktur bersama sektor-sektor transportasi, perdagangan, hotel, dan restoran bergantian atau secara simultan mengikuti siklus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat, karena sebelumnya tertekan oleh pandemi. Nah, hal ini penting karena suka tidak suka, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kontributor terbesar. Lalu cara yang ketiga yaitu perlu strategi khusus untuk meningkatkan kinerja ekspor dan investasi pada tahun 2021. Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini yang mulai tingginya aktivitas perdagangan dunia, kenaikan harga komoditas, hingga kedatangan aliran modal asing dengan secara cepat pula memulihkan diri dari dampak pandemi. Nah, beberapa lembaga keuangan dunia dan domestik telah mengeluarkan prediksi ekonomi di tahun 2021 ini. IMF menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, di mana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua tahun 2020. Lembaga internasional lainnya seperti Bank Dunia memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4% pada tahun 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal 1 2021 di negara-negara besar, negara-negara berkembang, dan juga negara-negara kecil. Ketahanan perekonomian di tahun ini ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk produk domestik bruto, yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global. Materi yang selanjutnya adalah stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, misalnya antara permintaan domestik dan keluaran nasional. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Stabilitas perekonomian makro penting bagi kelancaran dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Slide selanjutnya adalah stabilitas perekonomian Indonesia saat ini. Bank Indonesia mengatakan bahwa di tengah ekonomi global yang memburuk, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2019 cukup baik. Dikutip dari laporan akuntabilitas Bank Indonesia, stabilitas ekonomi nasional terjaga sehingga momentum pertumbuhan terus berlanjut. Ekonomi diperkirakan tumbuh sekitar 5,1%, ditopang konsumsi rumah tangga yang stabil dan investasi bangunan yang cukup baik di tengah tertekannya ekspor. Sedangkan untuk NPI atau neraca pembayaran Indonesia menunjukkan tetap terjaganya ketahanan eksternal, tercermin pada NPI triwulan 3 2019 yang menunjukkan keseimbangan. Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap terkendali sekitar 2,7% PDB pada 2019. Stabilnya nilai tukar rupiah, ketersediaan pasokan, terkendalinya ekspektasi inflasi, serta eratnya koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah mampu menjaga inflasi yang rendah pada 2,72% tahun 2019 yang terkendali dalam kisaran 33,5 plus 1%.
yang menandai tercapainya sasaran inflasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stabilitas perekonomian Indonesia tahun 2020 terjaga cukup baik. Sedangkan untuk tahun 2020 sendiri, pemerintah mengklaim stabilitas sistem keuangan triwulan 2 2020 masih dalam kondisi normal, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 5,32% secara tahunan akibat dari adanya pandemi COVID-19. Gubernur Bank Indonesia menyebutkan indikator lain yang menunjukkan stabilitas ekonomi masih baik yaitu inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali, serta kecukupan cadangan devisa. Pada Juni 2020, inflasi berada pada level 1,96% dan cadangan devisa mencapai 131,7 dolar miliar atau secara 8,4 bulan impor. Nilai tukar rupiah juga tetap terkendali sesuai dengan fundamental, yang pada triwulan 2 2020 secara point to point mengalami apresiasi sebesar 14,42%. Hal itu dipengaruhi karena aliran masuk modal asing yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020. Jadi, dapat disimpulkan juga bahwa kondisi stabilitas ekonomi Indonesia tahun 2020 dalam kondisi normal, walaupun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Selanjutnya adalah prospek stabilitas ekonomi tahun 2021. Prospek untuk tahun 2021 ini, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan BI 7 days reverse repo rate sebesar 3,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,50%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabil eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulan fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Materi yang selanjutnya adalah ketenagakerjaan. Apa sih sebenarnya itu ketenagakerjaan? Nah, menurut UU nomor 13 tahun 2013, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Nah, pengelompokan tenaga kerja ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengelompokan dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan skill yang dimiliki pekerja tersebut. Nah, dalam slide selanjutnya adalah materi mengenai angkatan kerja, penduduk bekerja, dan menganggur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia kerja ada 203,97 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 2,78 juta orang dibanding dengan Agustus 2019. Penduduk usia kerja ini dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja pada tahun 2020 ada 138,22 juta orang yang mengalami kenaikan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 sendiri, jumlah angkatan kerja yang bekerja turun sebesar 0,31 juta orang dan angkatan kerja yang menganggur naik sebesar 2,67 juta orang. Sedangkan untuk penduduk usia kerja bukan angkatan kerja naik sebesar 0,42 juta orang dibanding tahun 2019, dengan rincian 0,76 juta orang bukan angkatan kerja karena COVID-19 dan total bukan angkatan kerja sebanyak
65,75 juta orang. Yang selanjutnya adalah struktur lapangan pekerjaan utama tahun 2019 sampai tahun 2020. Dilihat dari tren lapangan pekerjaan selama Agustus 2018 sampai Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada penyedia akomodasi makanan dan minuman sebesar 0,5 persen poin, industri pengolahan 0,24 persen poin, perdagangan 0,20 persen poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada pertanian yang sebesar 1,46 persen poin, jasa keuangan 0,06 persen poin, pertambangan 0,04 persen poin. Sedangkan untuk tahun 2020, penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor pertanian sebesar 2,23 persen poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan sebesar 1,30 persen poin, diikuti konstruksi 0,46 persen poin, jasa pendidikan 0,29 persen poin, administrasi pemerintah 0,28 persen poin. Nah, secara umum terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan akibat munculnya pandemi COVID-19. Slide selanjutnya adalah persentase penduduk bekerja menurut pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mengindikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus tahun 2020, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 38,89%. Namun, turun sebesar 0,94% dibanding tahun 2019. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, yaitu diploma dan universitas, hanya sekitar 12,33%. Dibandingkan dengan keadaan tingkat pendidikan Agustus 2020, kontribusi pendidikan penduduk bekerja tahun 2019 lebih rendah. Namun, tidak dengan pendidikan SD ke bawah. Nah, pendidikan SMA itu sebesar 18,26%, SMK 11,68%, SMP sebesar 17,85%, dan diploma sebesar 2,69% dan universitas sebesar 9,69%. Selanjutnya adalah tingkat pengangguran terbuka. Dalam gambar dapat dilihat bahwa TPT provinsi pada Agustus 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa TPT tertinggi tercatat masih di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95%, Banten 10,64%, Jawa Barat 10,46%, dan Kepulauan Riau 10,34%. 4 provinsi tersebut memiliki TPT yang mencapai 10% lebih. Sedangkan TPT terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,32%. TPT dari tiap-tiap provinsi ini berpengaruh pada kenaikan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, dapat dilihat pada bulan Agustus 2019 ada 7,10 juta orang yang menganggur, dan pada Agustus 2020 tingkat pengangguran semakin meningkat menjadi 9,77 juta orang. Naiknya tingkat pengangguran ini tidak lain juga disebabkan karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang terkena PHK. TPT bulan Agustus 2019 ke 2020 meningkat sebesar 1,84%. Slide selanjutnya adalah prospek ketenagakerjaan untuk tahun 2021. Prospek ketenagakerjaan tahun 2021 yaitu harapannya pemerintah dapat melakukan program perluasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan dapat menyerap 9.315 tenaga kerja di 34 provinsi dalam program perluasan kesempatan kerja UMKM tersebut. Yang kedua yaitu mengadakan dan memfasilitasi pertemuan pencari kerja dan pemberi kerja melalui job fair tematik.
Yang ketiga, menerapkan UU Cipta Kerja secara optimal untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar dapat memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas. Karena UMKM sendiri merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.